Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan. Tidak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen selaku dosen penguji, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport saya hingga saat ini. Perkenalkan, saya Rizky Nurdianti, NIM K71161174. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penerapan Metode Edutainment berbasis Guided Discovery Learning untuk meningkatkan keterampilan menyimpulkan pada pembelajaran IPA. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas 3 SD Negeri Kerten 2 nomor 243 Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Langsung saja kita mulai ke bab 1 yang terdiri dari latar belakang. Di sini saya telah merangkum beberapa poin penting. Yang pertama yaitu masalah. Masalah yang peneliti temukan pada penelitian ini yaitu masih rendahnya keterampilan menyimpulkan pada pembelajaran IPA peserta didik kelas 3 SD Negeri Kerten 2 tahun ajaran 2019-2020. Permasalahan tersebut bermula pada saat peneliti melaksanakan magang kependidikan 3 dengan menerapkan model pembelajaran Guided Discovery Learning dan menggunakan kegiatan eksperimen. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, banyak peserta didik yang masih mengalami kesulitan dan masih banyak yang bertanya tentang bagaimana cara menyimpulkan hasil percobaan. Padahal, hampir seluruh isi buku guru dan buku siswa di tema 3, tema benda di sekitarku, berisi kegiatan eksperimen dan peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil percobaan secara sederhana. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin menggali lebih dalam permasalahan yang terjadi dengan melakukan kegiatan wawancara, yaitu wawancara kepada guru kelas 3 dan wawancara kepada peserta didik kelas 3. Hasil wawancara kepada guru kelas 3, beliau mengatakan bahwa keterampilan menyimpulkan hasil percobaan peserta didik dapat dikatakan masih rendah. Hal ini disebabkan karena guru selama ini belum pernah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan kegiatan eksperimen yang mengarahkan peserta didik pada keterampilan menyimpulkan. Hal tersebut guru lakukan karena guru menganggap bahwa kegiatan percobaan atau eksperimen dapat menyita banyak waktu, sehingga dikhawatirkan akan memotong waktu untuk menyampaikan materi pembelajaran yang lain. Guru pernah menerapkan media pembelajaran inovatif berupa media interaktif ular tangga. Akan tetapi, media tersebut belum efektif dalam memecahkan permasalahan ini. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru selama ini masih terpaku pada kegiatan secara individu dan belum menerapkan pembelajaran dengan kegiatan berkelompok. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada peserta didik kelas 3, sebagian besar peserta didik mengatakan bahwa mata pelajaran yang dianggap masih sulit oleh peserta didik yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia yang berisi tentang pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA tersebut dirasa sulit karena peserta didik merasa harus banyak menghafalkan teori-teori atau materi yang disampaikan oleh guru selama pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan selama ini menurut peserta didik yaitu dengan guru menjelaskan, kemudian memberikan contoh dan latihan soal, serta sesekali diminta untuk maju ke depan. Peserta didik juga mengatakan bahwa
pembelajaran selama ini juga belum pernah menerapkan kegiatan pembelajaran dengan berkelompok. Selanjutnya, berdasarkan hasil tes pratindakan yang diukur berdasarkan frekuensi masing-masing indikator, dapat diketahui bahwa pada indikator 1 yaitu merumuskan kesimpulan, jumlah atau frekuensi peserta didik yang mencapai kategori tidak terampil dengan rentang atau interval nilai kurang dari 50, yaitu sebanyak 9 peserta didik atau 75%. Pada kategori kurang terampil dengan interval nilai 50-69 sebanyak 8 peserta didik atau 16,67%. Pada kategori terampil dengan interval nilai 70-89 terdapat 1 peserta didik atau 8,33%. Sedangkan pada kategori sangat terampil dengan interval nilai 90-100 terdapat 0 peserta didik atau tidak ada peserta didik yang mencapai kategori sangat terampil atau dengan kata lain sebanyak 0,00%. Selanjutnya, pada indikator 2 atau indikator penggunaan ejaan, huruf, dan tanda baca, jumlah atau frekuensi peserta didik yang mencapai kategori tidak terampil dengan rentang kurang dari 50 yaitu sebanyak 2 peserta didik atau 16,67%. Pada kategori kurang terampil dengan interval nilai 50-69 yaitu sebanyak 7 peserta didik atau 58,33%. Selanjutnya, pada kategori terampil dengan interval nilai 70-89 terdapat sebanyak 3 peserta didik atau 25%. Yang selanjutnya yaitu pada kategori sangat terampil terdapat 0 atau tidak ada peserta didik yang mencapai kategori sangat terampil atau dengan kata lain sebanyak 0,00% peserta didik yang mencapai kategori sangat terampil. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa keterampilan menyimpulkan hasil percobaan peserta didik masih rendah. Hal ini dikarenakan jumlah frekuensi yang dominan atau yang paling banyak masih terdapat pada kategori tidak terampil dan kurang terampil. Sedangkan pada kategori terampil dan sangat terampil, sangat minim bahkan hampir tidak ada. Berdasarkan data permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penyebab dari permasalahan ini dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran IPA belum disesuaikan dengan hakikat pada pembelajaran IPA karena hampir tidak pernah melaksanakan kegiatan percobaan atau eksperimen. Yang kedua, fokus pembelajaran selama ini hanya pada perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang ketiga, penggunaan metode dan model yang kurang inovatif. Hal ini dibuktikan dengan masih didominasinya peran guru atau masih bersifat teacher-centered learning. Dampak yang akan ditimbulkan dari permasalahan ini antara lain, yang pertama, peserta didik kurang dapat mengembangkan ketiga ranah yang ada, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, apabila peserta didik kurang menguasai keterampilan proses dasar sains, dalam hal ini yaitu keterampilan menyimpulkan, maka dapat menyulitkan peserta didik untuk menguasai keterampilan proses terintegrasi pada tingkat pendidikan yang selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti dan dicarikan solusinya. Solusi yang ditawarkan peneliti kepada guru kelas 3 SD Negeri Kerten 2 yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan juga disesuaikan dengan hakikat pada pembelajaran IPA. Menurut Susanto, pertimbangan karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yaitu yang pertama, senang bermain, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang besar, senang belajar dari lingkungan, dan gemar membentuk kelompok teman sebaya. Selain itu, hakikat pembelajaran IPA yaitu sebagai proses, produk, dan sikap. IPA sebagai proses dalam hal ini yaitu perlu kegiatan yang mengarahkan peserta didik untuk
melakukan kegiatan penemuan yang dapat mengasah keterampilan proses sains seperti kegiatan percobaan atau eksperimen. Pembelajaran yang tepat digunakan sesuai karakteristik tersebut yaitu dengan menerapkan metode edutainment berbasis guided discovery learning. Pembelajaran dengan metode edutainment memiliki beberapa kelebihan, salah satunya yaitu meningkatkan kerjasama dan hasil belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Ardianti dan Kansunuddin 2018 yang berjudul Peningkatan Kemampuan Kerjasama melalui Model Project-Based Learning berbantuan metode edutainment pada pembelajaran IPS. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa metode edutainment berperan penting untuk membangun kerjasama, melibatkan peserta didik secara aktif, dan membuat pembelajaran menjadi tidak membosankan. Alasan peneliti menerapkan metode edutainment berbasis guided discovery learning karena pada saat sebelum tindakan, peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model guided discovery learning dan terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, peneliti menemukan beberapa kelemahan antara lain peserta didik kurang kondusif ketika setiap kelompok membutuhkan bimbingan, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penemuan sampai menghasilkan kesimpulan, dan peserta didik belum dapat bekerja sama dengan baik. Berdasarkan kelemahan tersebut, peneliti berinisiatif menggunakan metode edutainment untuk menutupi kekurangan tersebut. Metode edutainment menurut Hamid tahun 2014 merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan unsur hiburan dan kesenangan. Untuk mengatasi proses bimbingan yang kurang kondusif, peneliti menggunakan sebuah kertas petunjuk yang dapat dibaca oleh masing-masing kelompok. Penggunaan kertas petunjuk ini lebih cocok diterapkan apabila metode edutainment yang digunakan yaitu berupa permainan. Permainan yang sesuai dengan adanya petunjuk-petunjuk yang lebih cocok yaitu permainan harta karun. Selanjutnya, untuk lebih memanajemen peserta didik, peneliti berinisiatif membagi 4 peran peserta didik dalam setiap kelompok, yaitu juru kemudi yang bertugas sebagai ketua, juru tulis yang bertugas sebagai sekretaris, juru logistik yang bertugas untuk mengambil barang-barang atau alat dan bahan percobaan, dan juru waktu yang bertugas untuk mengingatkan waktu, sehingga seluruh peserta didik mendapatkan perannya masing-masing. Penggunaan model guided discovery learning juga telah sesuai dengan keterampilan yang akan ditingkatkan, yaitu keterampilan menyimpulkan, karena sintaks atau langkah-langkah pada model pembelajaran guided discovery learning yaitu terdapat langkah menyimpulkan. Model pembelajaran GDL telah terbukti dapat meningkatkan keterampilan proses sains, salah satunya yaitu keterampilan menyimpulkan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian oleh Destrini Nirwana dan Sakti tahun 2018 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing atau Guided Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains siswa. Penelitian oleh Ishartono, Nurcahyono, dan Setiono tahun 2019 juga membuktikan bahwa model GDL dapat mengurangi proses belajar peserta didik dengan cara hafalan. Selain itu, penelitian oleh Permatasari dan Laksono tahun 2019 juga menyebutkan bahwa model GDL telah terbukti dapat meningkatkan kemampuan terintegrasi dan kemandirian belajar peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengambil penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Metode Edutainment berbasis Guided Discovery Learning untuk meningkatkan keterampilan menyimpulkan pada pembelajaran IPA peserta didik kelas 3 SD Negeri Kerten 2 nomor 243 Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya kita lanjut ke bab 2 tentang kajian teori. Sebelum kita mengenal lebih dalam tentang keterampilan menyimpulkan dan model pembelajaran Guided Discovery Learning, alangkah baiknya kita mengetahui tentang hakikat atau pengertian dari keterampilan proses sains. Menurut Fauziah tahun 2018, Falah dan Ashari tahun 2018, serta
Fatmawati dan Handika tahun 2018. Hasil sintesis yang peneliti peroleh yaitu pengertian keterampilan proses sains merupakan keterampilan mendasar yang dimiliki seseorang meliputi keterampilan fisik, mental, dan intelektual untuk melakukan kerja-kerja ilmiah seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan untuk mendapatkan suatu teori. Dengan kata lain, keterampilan proses sains mengajarkan kita atau peserta didik untuk memiliki pola pikir seperti seorang ilmuwan. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2013, keterampilan proses sains dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan proses dasar atau basic skill dan keterampilan proses terintegrasi atau integrated skill. Salah satu keterampilan proses dasar yaitu keterampilan menyimpulkan. Sehingga keterampilan menyimpulkan yang dibahas dalam penelitian ini merupakan keterampilan yang terdapat pada salah satu keterampilan proses sains yaitu keterampilan proses dasar. Selanjutnya, pengertian keterampilan menyimpulkan. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2013, Susanto tahun 2013, dan Jufri, Ramadhani, dan Azizah tahun 2018. Hasil sintesis yang peneliti peroleh yaitu keterampilan menyimpulkan dapat didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik untuk menafsirkan keadaan suatu objek atau peristiwa yang diamati berdasarkan hasil deduksi atau induksi yang kemudian dibuat sebuah generalisasi yang didasarkan pada fakta, konsep, dan prinsip yang telah diketahui. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode edutainment dan model pembelajaran guided discovery learning. Menurut Hamid tahun 2014, Fadilah dan kawan-kawan tahun 2014, dan Mayang Sari dan Fitroh tahun 2018, peneliti memperoleh hasil sintesis yaitu metode pembelajaran edutainment merupakan metode pembelajaran yang mengutamakan unsur hiburan dan kesenangan yang dapat berbentuk permainan, humor, bermain peran atau role play, dan lain sebagainya yang memungkinkan peserta didik untuk aktif dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dari banyaknya bentuk penerapan metode edutainment, peneliti memilih atau menggunakan metode permainan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam mengatasi masalah, yaitu berupa permainan harta karun. Penerapan metode edutainment yang berupa permainan harta karun telah disesuaikan dengan karakteristik peserta didik usia sekolah dasar. Menurut Susanto, tahun 2013, karakteristik peserta didik usia sekolah dasar antara lain senang bermain, memiliki rasa ingin tahu yang besar, senang belajar dari lingkungan, dan senang membentuk kelompok teman sebaya. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran guided discovery learning atau disingkat dengan GDL. Berdasarkan pendapat Fitriana Supriyatna dan Utami tahun 2019, Mahdi tahun 2018, dan Robi Hobri dan Davik tahun 2018. Peneliti memperoleh hasil sintesis bahwa pengertian model guided discovery learning merupakan kerangka konseptual dalam pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk terlibat aktif dalam menemukan pengetahuannya sendiri secara empiris berdasarkan petunjuk dan arahan dari guru melalui pengalaman-pengalaman seperti kegiatan observasi atau eksperimen. Dalam hal ini, model penemuan terbimbing ini merupakan model yang selaras dengan penerapan pendekatan konstruktivisme dalam kurikulum 2013. Sintaks atau langkah-langkah pada model pembelajaran GDL atau penemuan terbimbing telah sesuai dengan hakikat pada pembelajaran IPA, yakni sebagai proses, produk, dan sikap. Sintaks atau langkah-langkah model GDL antara lain stimulation,
atau rangsangan, problem statement atau pernyataan masalah, data collecting atau pengumpulan data, data processing atau pemrosesan data, verification atau verifikasi, dan yang terakhir adalah generalization atau menyimpulkan. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa model pembelajaran GDL memiliki sintaks menyimpulkan yang selaras dengan keterampilan yang akan ditingkatkan, yaitu keterampilan menyimpulkan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berinisiatif untuk menggabungkan keduanya, yakni menjadi metode edutainment berbasis guided discovery learning. Metode edutainment berbasis guided discovery learning atau GDL menurut Priyansa tahun 2017, menurut Baharudin dan Wahyuni tahun 2015, dan menurut Hamid tahun 2014, maka peneliti mensintesiskan definisi dari pengertian metode edutainment berbasis GDL, yaitu merupakan kerangka konseptual dalam pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman belajarnya secara konkret melalui arahan dan petunjuk dari guru yang diintegrasikan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Sintaks pada metode edutainment berbasis GDL tetap mengacu pada sintaks dari model pembelajaran guided discovery learning. Akan tetapi, pada penerapannya, dalam setiap sintaks terdapat beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan sintaks dalam metode edutainment. Hasil sintaks yang diadaptasi dari Astra dan Wahidah tahun 2017, Priyansa tahun 2017, dan Fitriana et al. Tahun 2019, terdapat 6 sintaks dalam model pembelajaran guided discovery learning. Sintaks tersebut antara lain yang pertama yaitu stimulation atau rangsangan. Pada sintaks ini, terdapat kegiatan tanya-jawab atau menyajikan pengamatan yang memancing rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua yaitu sintaks problem statement atau pernyataan masalah. Peserta didik dalam langkah ini diminta untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan percobaan, membuat tujuan percobaan dan hipotesis. Sebelum menentukan tujuan percobaan dan hipotesis, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan mixed question terlebih dahulu. Pertanyaan mixed question merupakan pertanyaan campuran dari berbagai mata pelajaran dan pengetahuan umum yang disesuaikan dengan usia peserta didik, sehingga peserta didik diharapkan memiliki wawasan yang luas. Langkah yang ketiga yaitu terdapat data collection atau pengumpulan data. Langkah data collection yaitu peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan mixed question terlebih dahulu, kemudian mengambil gulungan dan melakukan percobaan dan mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu data processing. Setelah melakukan proses pengumpulan data, peserta didik diminta untuk mengolah data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu verification atau verifikasi. Pada langkah ini yaitu peserta didik diminta untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan hasil percobaan atau dari hasil kajian pustaka. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah langkah generalization atau menyimpulkan. Pada penerapan metode edutainment berbasis GDL, langkah generalization atau menyimpulkan merupakan langkah di mana peserta didik menjawab pertanyaan mixed question terlebih dahulu untuk mengambil gulungan petunjuk dan kemudian membuat kesimpulan hasil percobaan. Selanjutnya kita beralih ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada bab metodologi penelitian terdapat beberapa poin penting, diantaranya yang pertama yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu di SD Negeri Kerteng 2 nomor 243 Surakarta. Sedangkan waktu penelitian yaitu dimulai pada bulan Oktober 2019 dan berakhir pada bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya, desain penelitian pada penelitian ini yaitu
merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK model Chemis dan McTaggart yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hal ini diadaptasi dari Uno, Lamatengo, dan Koni tahun 2011. Selanjutnya, subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 3 SD Negeri Kerten 2 nomor 243 Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Jumlah peserta didik pada kelas 3 di SD Negeri Kerten 2 yaitu sebanyak 12 peserta didik dengan rincian 8 peserta didik laki-laki dan 4 peserta didik perempuan. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data yang diperoleh oleh peneliti terdapat data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif terdiri dari hasil wawancara guru dan peserta didik, silabus semester 1, RPP, dan hasil dokumentasi pada saat kegiatan pembelajaran. Sedangkan data kuantitatif berupa nilai keterampilan menyimpulkan, skor aktivitas peserta didik, dan skor pelaksanaan pembelajaran guru. Selanjutnya, untuk sumber data terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara guru dan peserta didik, hasil observasi guru dan peserta didik, dan hasil tes keterampilan menyimpulkan. Sedangkan untuk sumber data sekunder terdiri dari silabus semester 1, RPP, dan hasil dokumentasi pada saat kegiatan pembelajaran. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama adalah observasi yang meliputi observasi aktivitas peserta didik pada saat mengikuti pembelajaran dan observasi pelaksanaan pembelajaran guru pada saat menerapkan metode edutainment berbasis guided discovery learning. Yang kedua yaitu berupa wawancara. Wawancara dilakukan kepada wali kelas atau guru kelas 3 dan kepada peserta didik kelas 3. Yang ketiga yaitu tes keterampilan menyimpulkan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan hasil percobaan. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi, berupa dokumentasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu uji validitas data, yang terdiri dari uji validitas isi dan triangulasi. Validitas isi berupa instrumen, wawancara, observasi, dan tes keterampilan menyimpulkan yang dikonsultasikan kepada expert judgment. Sedangkan untuk triangulasi terdiri dari triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber merupakan proses membandingkan data dari dua sumber atau lebih yang berbeda. Dalam hal ini yaitu berupa data hasil wawancara guru dibandingkan dengan hasil wawancara peserta didik. Selain itu, triangulasi sumber juga digunakan untuk menguji hasil observasi aktivitas peserta didik dan hasil observasi pelaksanaan pembelajaran guru. Sedangkan triangulasi teknik merupakan proses pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda. Dalam hal ini, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, tes keterampilan menyimpulkan, dan dokumentasi. Beragam teknik yang digunakan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang akurat. Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini yaitu mengacu pada model analisis interaktif Niels dan Habermas atau interaktif model yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan. Selanjutnya, indikator kinerja pada penelitian ini yaitu penelitian ini akan diakhiri apabila 80% atau 10 dari 12 peserta didik memiliki nilai keterampilan menyimpulkan dengan mencapai kategori sangat terampil. Selanjutnya, prosedur penelitian yang diadaptasi dari Ari Kunto tahun 2013 halaman 137 terdapat 4 tahapan penelitian. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi.
Selanjutnya kita beralih ke bab 4, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian keterampilan menyimpulkan hasil percobaan didasarkan pada penilaian masing-masing indikator. Perbandingan frekuensi nilai keterampilan menyimpulkan pada indikator merumuskan kesimpulan, yakni antara lain sebagai berikut. Perbandingan frekuensi nilai pada kategori tidak terampil dengan interval nilai kurang dari 50 pada tahap pratindakan, yaitu sebanyak 9 peserta didik atau 75%, kemudian pada siklus 1 menjadi 1 peserta didik atau 9,09%, dan pada siklus 2 menjadi 0 peserta didik atau 0,00%. Selanjutnya, untuk interval nilai 50-69 pada kategori kurang terampil, frekuensi peserta didik pada tahap pratindakan sebanyak 2 peserta didik atau 16,67%, kemudian pada siklus 1 menjadi 3 peserta didik atau 27,27%, dan pada siklus 2 menjadi 0,00%. Kemudian yang ketiga, pada kategori terampil dengan interval 70-89 pada tahap pratindakan terdapat sebanyak 1 peserta didik atau 8,33%, dan pada siklus 1 menjadi 2 peserta didik atau 18,18%, dan pada siklus yang kedua menjadi 1 peserta didik atau 8,33%. Selanjutnya, pada kategori sangat terampil dengan interval nilai 90-100 pada tahap pratindakan sebanyak 0 peserta didik atau 0,00%, dan pada siklus 1 menjadi 5 peserta didik atau 45,45%, dan pada siklus 2 menjadi 11 peserta didik atau 91,67%. Berdasarkan data perbandingan tersebut, dapat kita amati pencapaian nilai peserta didik pada kategori sangat terampil meningkat dari pratindakan siklus 1 dan siklus 2. Terlihat pada pratindakan terdapat 0 peserta didik atau 0,00%, dan kemudian pada siklus 1 meningkat menjadi 5 peserta didik atau 45,45%, dan pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 11 peserta didik atau 91,67%. Hasil pada siklus 2 telah mencapai indikator kinerja penelitian karena telah melebihi 80% atau lebih dari 10 peserta didik telah mencapai kategori sangat terampil. Selanjutnya, perbandingan frekuensi nilai keterampilan menyimpulkan pada indikator penggunaan ejaan, huruf, dan tanda baca sebagai berikut. Perbandingan frekuensi nilai pada tahap pratindakan siklus 1 dan siklus 2, yaitu antara lain pada kategori tidak terampil atau dengan interval kurang dari 50 pada pratindakan sebanyak 2 peserta didik atau 16,67%. Kemudian pada siklus 1 menjadi sebanyak 0 peserta didik atau 0,00%, dan pada siklus 2 menjadi 0 peserta didik atau 0,00%. Selanjutnya pada kategori kurang terampil dengan interval 50-69 pada tahap pratindakan sebanyak 7 peserta didik atau 58,33%, pada siklus 1 menjadi 1 peserta didik atau 9,09%, dan pada siklus 2 menjadi 0 peserta didik atau 0,00%. Selanjutnya, pada kategori terampil dengan interval 70-89 pada tahap pratindakan sebanyak 3 peserta didik atau 25%, pada siklus 1 menjadi 7 peserta didik atau 63,63%, dan pada siklus 2 menjadi 0 peserta didik atau 0,00%. Selanjutnya pada kategori sangat terampil dengan interval
90-100, pada tahap pratindakan terdapat sebanyak 0 peserta didik atau 0,00%, kemudian pada siklus 1 menjadi 3 peserta didik atau 27,27%, dan pada siklus 2 menjadi 12 peserta didik atau 100%. Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa terdapat peningkatan dari pratindakan siklus 1 dan siklus 2 pada kategori sangat terampil. Pada pratindakan, frekuensi peserta didik sebanyak 0 peserta didik atau 0,00%, kemudian meningkat pada siklus 1 menjadi 3 peserta didik atau 27,27%, dan pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 12 peserta didik atau 100%. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Penelitian dengan menerapkan metode edutainment berbasis guided discovery learning telah berhasil meningkatkan keterampilan menyimpulkan pada pembelajaran IPA peserta didik kelas 3 SD Negeri Kerten 2 nomor 243 Surakarta tahun ajaran 2019-2020. Hasil tes keterampilan menyimpulkan menunjukkan adanya peningkatan pada indikator merumuskan kesimpulan. Pada tahap pratindakan pada kategori sangat terampil, terdapat 0 peserta didik atau 0,00%, dan kemudian pada siklus 1 setelah menerapkan metode edutainment berbasis GDL meningkat menjadi 5 peserta didik atau 45,45%, dan pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 11 peserta didik atau 91,67%. Hasil tes keterampilan menyimpulkan pada indikator penggunaan ejaan, huruf, dan tanda baca juga menunjukkan adanya peningkatan. Tahap pratindakan pada kategori sangat terampil terdapat 0 peserta didik atau 0,00%, kemudian pada siklus 1 setelah menerapkan metode edutainment berbasis GDL meningkat menjadi 3 peserta didik atau 27,27%, dan pada siklus 2 meningkat lagi menjadi 12 peserta didik atau 100%. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu meningkatnya keterampilan menyimpulkan pada pembelajaran IPA peserta didik kelas 3 SD Negeri Kerten 2 nomor 243 Surakarta tahun ajaran 2019-2020 dengan menerapkan metode edutainment berbasis guided discovery learning. Selanjutnya yaitu implikasi. Implikasi pada penelitian ini terdapat implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam meningkatkan keterampilan menyimpulkan pada pembelajaran IPA kelas 3 sekolah dasar dengan metode edutainment berbasis guided discovery learning serta dijadikan relevansi bagi penelitian yang sejenis. Sedangkan implikasi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi dalam pembelajaran berupa peningkatan keterampilan menyimpulkan pada pembelajaran IPA kelas 3 melalui penerapan metode edutainment berbasis guided discovery learning. Selanjutnya saran. Bagi peserta didik, sebaiknya peserta didik lebih membuka diri dan aktif dalam beradaptasi terhadap metode dan model pembelajaran inovatif yang diterapkan oleh guru, agar proses pembelajaran yang didapatkan menjadi lebih maksimal dan dapat bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, bagi guru sebaiknya menindaklanjuti penerapan metode edutainment berbasis guided discovery learning guna mengatasi permasalahan terkait peningkatan keterampilan menyimpulkan pada pembelajaran IPA. Selanjutnya, saran bagi sekolah, sebaiknya pihak sekolah memberikan sosialisasi dan pelatihan bagi guru-guru mengenai metode atau model pembelajaran inovatif seperti metode edutainment berbasis guided discovery learning, serta menyediakan fasilitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saran bagi peneliti lain, sebaiknya peneliti lain dapat mengkaji berbagai sumber dan referensi sehingga dapat memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini.
Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.